kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami akan membawakan hasil dari kelompok kami mengenai tentang pengertian agama dan fungsi agama. Pengertian agama. Pertama, agama dalam bahasa Yunani terdiri dari dua suku kata. A berarti tidak, gama berarti kacau. Agama juga dapat terdiri dari tiga suku kata, yaitu awalan A berarti tidak, gama berarti tetap, kekal, pergi, sedang, akhiran. A hanya dapat merupakan kata sifat. Kesimpulan agama adalah tidak pergi tetapi bersifat kekal. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tataan pemerintah dari kehidupan. Banyak agama memiliki narasi, simbol, dan secara suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan atau menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum, atau gaya hidup yang disukai. Banyak agama yang mungkin telah mengorganisir perilaku, kependetaan, definisi tentang apa yang merupakan kepatuhan atau keanggotaan, tempat-tempat suci, dan kitab suci. Praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan, atau perjamuan Tuhan, dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, trans, inisiasi, jasa penguburan, layanan pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, masyarakat, layanan, atau aspek lain dari kebudayaan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan serta lingkungannya. Pengertian agama menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony F. C. Walens. Menurut Anthony F. C. Walens, pengertian agama adalah seperangkat upacara yang diberi rasionalisasi melalui adanya mitos dan menggerakkan kekuatan supranatural agar terjadi perubahan keadaan pada manusia dan alam semesta. Yang kedua, menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, arti agama adalah suatu sistem yang terdiri dari kepercayaan serta praktik yang berhubungan dengan hal suci dan menyatukan para penganutnya dalam suatu komunitas moral atau umat. Yang ketiga, menurut Nikolaus Dryarkara SJ. Menurut Nikolaus Dryarkara SJ, pengertian agama adalah suatu keyakinan karena adanya kekuatan supranatural yang mengatur serta menciptakan alam dan seisinya. Yang keempat, menurut Yapi Pelokila. Menurut Yapi Pelokila, pengertian agama adalah suatu keyakinan yang percaya dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mempercayai hukum-hukumnya. Yang kelima, menurut Damianus Hendropuspito. Menurut Damianus Hendropuspito, pengertian agama adalah suatu sistem nilai yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta yang memiliki keterkaitan dengan keyakinan. Fungsi agama secara umum. 1. Sebagai pedoman hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun kelompok. 2. Sebagai sumber aturan tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga sesama manusia. 3. Sebagai pedoman bagi manusia dalam mengungkapkan rasa kebersamaan dengan sesama manusia. 4. Sebagai pedoman perasaan keyakinan manusia terhadap sesuatu yang luar biasa atau supranatural di luar dirinya. 5. Sebagai cara manusia mengungkapkan estetika atau keindahan alam semesta dan segala isinya.
6. Sebagai cara untuk memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Fungsi agama dalam masyarakat ada dua. Pertama, fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi perdamaian, fungsi kontrol, fungsi pemupuk rasa solidaritas, fungsi pembaharuan, fungsi kreatif, dan fungsi sublimatif. Kedua, memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, membantu manusia dalam memecahkan persoalan baik bersifat duniawi maupun akhirat, memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani, memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya lebih terarah dan terbimbing, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengarungi kehidupan. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. 1. Agama dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. 2. Agama dapat memberikan kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Agama dapat menghidupkan keyakinan dalam diri manusia bahwasanya Allah tidak akan memberikan hambanya masalah di luar kemampuan umatnya itu sendiri. 3. Agama menjadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan, karena hidup manusia tanpa ada agama sebagai pedoman dalam hidup, maka tidak akan berjalan dengan lancar dan juga baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang ini kami akan membawakan hasil dari kelompok kami tentang Allah dalam kepercayaan Kristen. Pertama, Allah adalah Sang Pencipta. Allah pencipta langit dan seluruh isinya, termasuk manusia, dalam Kejadian 1 dan 2. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Karena itu, bagi orang Kristen, Allah pertama-tama dikenal sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, termasuk manusia. Kristen menolak teori Darwin yang menyatakan segala sesuatu yang berkembang secara evolusi. Allah Sang Pencipta, Sang Pribadi yang Maha Kuasa. Allah adalah pribadi yang berpikir dalam membuat keputusan, tetapi Ia juga membuat relasi dengan ciptaannya, terutama manusia. Implikasi kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta. Pertama, sebagai pencipta. Allah adalah sumber kehidupan dalam kebenaran kita, yang menjadikan umatnya seperti terang dan penuh dengan kedamaian. Karena segala ciptaannya lah kita sebagai umat manusia dapat memiliki kehidupan sampai sekarang ini. Kedua, pengakuan dan kepercayaan akan kemahakuasaan. Kebesaran Allah mendorong kita untuk mengagumi kebesaran penciptaan Tuhan. Karena itu kita sebagai umatnya tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan yang diberikannya. Ketiga, karena Allah pencipta. Allah sebagai pencipta umat manusia yang juga pribadi, maka manusia terpanggil untuk menjawab segala pernyataan dari Allah. Sekarang kita akan membahas tentang Allah sebagai penyelamat. Ide tentang keselamatan mempunyai tempat dalam setiap agama. Terkadang timbul di benak kita bertanya mengapa orang harus memiliki agama. Karena ingin mendapat keselamatan, yang dimana keselamatan itu merupakan masa kini maupun keselamatan di akhirat, mau masuk surga dan kehidupan kekal. Agama Kristen lahir karena kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat di dalam diri Yesus Kristus. Allah dalam Roh Kudus berkarya dalam penciptaan. Ketika Saul menolak firman Allah, maka Allah meninggalkannya. Dalam 1 Samuel 15 ayat 26. Implikasi apa? Pertama, pembaharuan diri dari tidak percaya menjadi percaya, pembaharuan pada orientasi hidup. Kedua, pembaharuan orientasi nilai dan sikap hidup etis, misalnya hidup lama menjadi hidup baru. Ketiga, pembaharuan kehidupan persekutuan orang percaya, bersaksi, bersekutu, dan melayani.
Perintah untuk takut akan Tuhan meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Mari kita cermati beberapa hal yang patut kita pahami dan kita perhatikan sebagai berikut. Pertama, Allah itu kudus. Takut akan Tuhan adalah kesadaran akan kekudusan, keadilan, dan kebenaran. Sebagai pasangan terhadap kasih dan pengampunannya, kita patut untuk mengenali Dia dan memahami sepenuhnya siapakah Dia. Takut semacam itu berlandasan pada pengakuan bahwa Allah adalah kudus, yang oleh tabiatnya itu tak satu orang berdosa pun yang dapat bertahan di hadapannya. Takut akan Tuhan meliputi kesadaran bahwa Dialah Allah yang tidak berkenan atas segala jenis perbuatan dosa, dan karena itu Ia berkuasa untuk menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah. Kedua, Allah layak mendapat hormat. Takut akan Tuhan berarti memandang Dia dengan penuh kagum, menghormati kekudusannya, serta mengagungkannya sebagai Allah yang memiliki kemuliaan dan kuasa di atas segala-galanya. Ketika bangsa Israel melihat Allah menyatakan diri melalui guru dan kilat di gunung Sinai, gemetarlah mereka dalam ketakutan, sehingga mereka memohon kepada Musa untuk berbicara kepada mereka dan bukan Allah sendiri. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa ketika bangsa Israel menyatakan kecil dirinya di hadapan Allah tidak berarti apa-apa, dan karena itu mereka mengetahui dengan penuh hormat dan kuasa dan kebesaran Allah. Sikap hormat kepada Allah sebagai bagian dari sikap takut akan Tuhan semestinya menjadi bagian dari sikap hidup Kristiani. Keakraban yang Tuhan Yesus inginkan terjalin antara kita dengan Allah, Bapa kita, tidak menafikan sikap hormat. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Dalam perintah ketiga dari dasar kita, dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada orang yang menyebut-nyebut Tuhan dengan begitu gampang, bahkan karena terkesan lata atau ikut-ikutan. Misalnya ketika Yesus kaget serta merta berkeluarga ucapan dari mulutnya, "Oh Tuhan," atau "darah Yesus," dan sebagainya. 3. Allah memiliki kuasa. Takut akan Tuhan menjadikan orang percaya menaruh iman dan kepercayaannya untuk beroleh selamat hanya dari Dia. Misalnya setelah bangsa Israel menyeberang Laut Merah di atas tanah kering dan menyaksikan tindakan Tuhan atas bala tentara Mesir, maka takluklah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepadanya. Keluaran 14 ayat 31. Dan dengan kata lain, dan dalam peristiwa ini sikap takut akan Tuhan itu membuktikan di dalam diri umat Allah mengharapkan serta percaya yang kokoh kepada Allah. 4. Allah adalah awal dari segala pengetahuan. Kitab Amsal mengatakan, dengan pengetahuan sikap takut akan Tuhan, takut akan Allah. Amsal 1 ayat 7. Yang dimaksud oleh kitab Amsal dan pengetahuan adalah pemahaman manusia dalam menyikap hidup. Contoh teknologi krusial dari Agustinus dan Karbart. Karbart dengan teknologi dialektisnya bahwa manusia hanya bisa mengenal Allah melalui Allah sendiri. Keterbatasan manusia dalam berpikir tentang Allah harus disertai kesabaran bahwa manusia hanya berkeyakinan dalam mengungkapkan Allah sebagai iman yang disertai anugerah Kristus. Dasar etika Agustinus adalah etika yang menekankan pentingnya kehendak bebas dan anugerah Allah sebagai dasar perbuatan etis manusia. Menurut Agustinus, Allah mengetahui segala hal sebelum manusia bertindak. Itulah hasil dari kelompok kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kelompok kami akan membahas manusia menurut ajaran Kristen.
Pertama, kita akan membahas tentang menelusuri pikiran modern tentang manusia. Hal penting ini karena kita hidup dalam konteks kemodernan dan pandangan-pandangan yang berkembang sedikit banyak memengaruhi pandangan kepercayaan. Berbagai pandangan yang relevan adalah sebagai berikut. Pertama, manusia komunis. Ada 3 ciri dari antropologis. Pertama, manusia sebagai suatu produk alami atau natural. Kedua, manusia sebagai ciptaannya sendiri yang bekerja. Ketiga, manusia sebagai unit yang teralienisasi. Ide alienisasi adalah tema yang terulang sejak Hegel dan filsafat pasca Hegelian dan juga mempunyai tempat yang sentral dalam antropologi masa kini. Kedua, manusia humanis. Semua humanis percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi dan karenanya adalah satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani. Humanisme adalah suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu karena manusia bisa membentuk kembali dirinya sendiri. Kedua, kita akan membahas tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sebagaimana disampaikan pembahasan tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya. Alkitab menolak teori evolusi sebagai teori asal-usul, termasuk asal-usul manusia, yang sejak awal manusia berbeda secara hakiki dengan ciptaan Tuhan yang lain. Manusia tidak berasal dari kera. Manusia bagaimanapun tetap ciptaan dan tak bisa menyamai penciptanya, meskipun dengan daya rasionalitas yang luar biasa apapun. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Salah satu aspek hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah inilah yang dikenal dengan istilah imago Dei. Manusia sebagai makhluk sosial menunjuk kepada kenyataan bahwa manusia adalah tidak sendiri dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain dan berorientasi kepada sesama. Kejadian 2 ayat 18. Manusia sebagai makhluk rasional dan budaya. Manusia sebagai makhluk etis. Ketiga, kita akan membahas tentang paradoks dan kehidupan manusia dan masyarakat. Yang maksudnya paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia sebagai makhluk religius, sosial, rasional, dan budaya, serta etis, menunjukkan sisi kegunaan manusia di bidang dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Dalam Kristenan dipercaya bahwa paradoks tidak terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Keempat, kita akan membahas tentang pembarui hubungan dengan Allah sesama dan ciptaan. Alkitab tidak mengakhiri kesaksiannya dan meninggalkan manusia dalam kegelapan yang tidak berpengharapan. Alkitab menyaksikan bahwa ada pengharapan dan kemungkinan restorasi hubungan-hubungan yang telah rusak dengan dosa. Konsisten dengan kepercayaan akan Allah sebagai penyelamat dan pembaharui. Kekristenan percaya akan penyelamatan dan pembaruan relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Keselamatan tidak boleh dipahami hanya bersifat individual dan di seberang sana, tetapi juga dipahami secara sosial dan berlaku kini dan di sini. Kita akan membahas tentang pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Salah satu aspek yang penting dalam membicara manusia dan hakikatnya adalah manusia dan pengharapannya. Akhir-akhir ini ada tekanan yang kuat tentang dimensi pengharapan baik dalam pemikiran filosofis maupun dalam teologi. Itulah hasil kami, terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang ini dari kelompok kami akan membahas tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian etika dalam moralitas. Penilaian dan pertimbangan etis itu selalu berkaitan dengan penilaian atau pertimbangan mengenai baik, benar, bertanggung jawab atau sebaliknya tentang perilaku dan motivasi manusia. Karena itu, sebagai ilmu, etika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma sebagai dasar untuk menilai perilaku dan motivasi manusia untuk dikatakan baik, benar, bertanggung jawab atau sebaliknya. Kedua, kita akan membahas tentang membangun norma untuk membuat penilaian moral. Bila etika sebagai ilmu pembelajaran norma-norma sebagai ukuran untuk menilai secara etis, maka ada dua kategori teori yang berbeda, yakni yang oleh filsuf moral disebut teori teleologis dan teori deontologis. Pertama, teori teologis adalah teori yang berpendapat bahwa kebaikan atau kebenaran itu ditentukan oleh tujuan yang baik. Dalam hal ini ada dua subteori lagi, yakni yang dinamakan etika egoisme dan etika universalisme. Etika egoisme berpendapat bahwa tujuan yang baik adalah bagi pelakunya. Etika universalisme adalah teori etika yang berpendapat bahwa kebenaran atau kebaikan itu ditentukan oleh tujuan yang baik untuk jumlah besar. Kedua, teori deontologis pada prinsipnya berpendapat bahwa suatu tindakan itu baik bila memenuhi kewajiban moral. Ketiga, kita akan mempelajari tentang menggali dan membangun karakter Kristiani dan hubungan karakter dengan iman dan etika Kristen. Kata bahasa Inggris karakter berasal dari Yunani yang karasein, yang berarti mengukir, memahat, seperti tindakan mengukir pada lempengan lilin, batu permata, atau permukaan logam. Bagaimanakah hubungan antara iman dan etika Kristen dan karakter Kristen? Hubungan di antara ketiganya sangat erat dan bahkan menyatu. Iman Kristiani bila mana dipahami dengan betul tidak hanya menyangkut kepercayaan dalam arti kognitif sebagai pengakuan intelektual kita mengenai kebenaran dari yang kita percayai. Keempat, kita akan mempelajari tentang sistem etika Kristen dan prinsip utamanya. Etika Kristen yakni ilmu yang mempelajari norma-norma atau nilai-nilai yang digunakan oleh orang Kristen untuk menilai tindakan dan motivasi manusia. Itu dapat dikatakan baik, benar, dan bertanggung jawab atau sebaliknya. Setiap sistem etika adalah prinsip utama ultimate. Demikian pun dalam sistem etika Kristen, prinsip utama yakni prinsip kasih adalah melakukan apa yang terbaik bagi yang dikasihi. Terakhir, kita akan mempelajari tentang etika teologis dan etika filsafati. Berikut ini adalah deskripsi tentang etika teologis dan filsafati. Etika teologis adalah sistem etika yang sumber normalnya dipercayai berasal dari Tuhan atau setidak-tidaknya lahir dari asumsi-asumsi teologis baik tentang Tuhan dan manusia yang sumber utamanya dari kitab suci masing-masing agama. Yang kedua, etika filsafati adalah etika yang dibangun atas dasar pemikiran filsafati manusia maupun berdasarkan kontrak sosial. Etika filsafati ini sudah ada sejak dulu, bahkan setiap kebudayaan melahirkan sistem nilai yang menjadi normal perilaku dan motivasi yang baik. Demikian hasil dari kelompok kami. Terima kasih.